Kiamat adalah rahasia Allah yang maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Al-Quran dan Sunnah pun hanya menginformasikan tanda-tandanya. Hari kiamat tidak akan datang sampai muncul banyak dajjal sang pembohong. Jumlahnya sekitar 30 orang dan semuanya mengaku sebagai utusan Allah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ada anak bernama Safi ibnu Sayyad. Dia sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bilang, anak laki-laki ini dapat memberitahumu apa yang kau pikirkan. Dia punya kemampuan tertentu. Tandanya mirip dengan Dajjal. Dia pendek, kakinya melingkar menyerupai huruf O. Sementara itu, kulitnya lebih dekat dengan hitam. Rambutnya ikal menyerupai kribo, dahinya lebar menggapai luas kepala. Begitupun dengan jenjang lehernya, sebelah matanya tertutup. Sebelah lagi bisa melihat dengan bola yang juling. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar tentangnya. Suatu hari beliau pergi untuk mencari tahu apakah dia benar Dajjal atau bukan. Beliau pergi bersama Umar bin Khattab dan mereka menuju sebuah desa tempat Safi tinggal. Pada saat itu Safi sedang duduk bermain-main dengan sesuatu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba mendekat, Umar bin Khattab bercerita, beliau pindah dari pohon ke pohon. Rasulullah bersembunyi di balik pepohonan. Beliau mencoba mendekati anak ini dan mencoba mendengar apa yang dikatakannya. Anak itu mengucapkan sesuatu. Beliau ingin mendengar apa yang dikatakannya. Seiring Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendekati Safi dengan sangat dekat sampai mendengar perkataannya, tiba-tiba ibu dari anak itu melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibunya berkata, "Wahai Safi, di sana ada Muhammad." Dan Safi menengadah dan berhenti berbicara. Safi menjadi sangat marah. Dia sangat membenci beliau, entah mengapa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, andai saja ibunya tidak melihatku, aku bisa mendengar sedikit lagi dan aku akan tahu dia Dajjal atau bukan. Karena orang-orang berkata bahwa anak itu adalah Dajjal, bahwa dia akan muncul dari sana dan dia akan menjadi Dajjal. Rasulullah SAW berkata pada anak itu, aku menyembunyikan sesuatu dalam pikiranku, di dalam dadaku, di mana aku ingin agar kau mencoba menebak apakah itu. Dan anak itu melihat, sedikit menggernyitkan dahi dan berkata, aduh, aduh. Aku hanya bisa mendapatkan aduh, aduh. Rasulullah SAW bersabda, semoga kekuatanmu tidak bisa melebihi itu. Rasulullah SAW berkata padanya, apakah kau percaya bahwa aku ini utusan Tuhan? Dia berkata, hanya jika kau percaya bahwa akulah utusan Tuhan. Dia berlaku agak sombong dengan berkata, akulah yang utusan Tuhan. Rasulullah SAW berdiri dan pergi. Umar bin Khattab bertanya, apa artinya aduh? Kata apakah yang kau sembunyikan dalam dirimu? Beliau bersabda, aku menyembunyikan kata aduhan. Aduhan artinya asap atau kabut dan anak itu menebak separuh darinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahkan meminta kepada Ibnu Sayyad untuk menebak apa yang ada di dalam isi hati beliau. Ketika itu ulama menyebutkan jika Nabi SAW baru menerima wahyu tentang Qus ad-Dukhan. Ibnu Sayyad berkata, huwaduh hukala. Nabi SAW pun menjawab, celaka kamu tidak akan mempunyai kemampuan untuk mengetahuinya. Rasulullah SAW pun melanjutkan pertanyaannya, apa yang kau lihat? Dia menjawab, aku melihat singgasana di atas air. Rasulullah SAW bersabda, kau melihat singgasana iblis di atas laut. Beliau bertanya kembali, apa yang kau lihat? Dia menjawab, 2 orang yang jujur dan seorang pendusta, atau 2 orang pendusta dan seorang yang jujur. Rasulullah kemudian bersabda, dia dikaburkan matanya, biarkanlah dia. Dalam hadis lainnya yang juga diriwayatkan Imam Muslim, Umar lantas spontan berkata, wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Nabi SAW lantas berkata kepada Umar, jika dia benar Dajjal, kamu tidak akan dapat mengetahuinya, dan jika dia bukan Dajjal, tidak ada kebaikan untukmu membunuhnya. Hadits Bukhari dan Muslim. Safi ibnu Sayyad akhirnya tumbuh besar dan dia tinggal di Madinah. Dia pada akhirnya masuk Islam dan dia menikah. Dia punya sekitar 10 anak dan para sahabat selalu menghindarinya karena mereka tidak merasa nyaman berada di dekatnya. Suatu hari mereka melakukan perjalanan haji. Lalu ketika mereka pulang dari berhaji, pada perjalanan pulang, seorang sahabat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, duduk di bawah sebuah bayangan dari sebuah pohon, dan kemudian Safi ibn Sayyad dengan membawa barangnya duduk di samping sahabat tersebut. Sahabat tersebut merasa tidak nyaman di dekatnya dan berkata, ada banyak tempat berteduh di sini, kau bisa duduk di tempat lain.
Safi ibnu Sayyad mulai menangis. Dia bertanya, "Kenapa kau menangis?" Safi berkata, "Ini karena orang-orang berkata bahwa aku adalah Dajjal dan lain-lain." Safi menatap sahabat dari kaum Ansyar ini dan berkata, "Kau harus tahu bahwa sesungguhnya kau sangat berpengetahuan luas. Kau harus tahu bahwa Ad-Dajjal bukanlah muslim sementara aku seorang muslim. Dia tidak menikah tapi aku menikah. Dia tidak dapat punya anak tapi aku punya anak. Dan dia tidak bisa memasuki Mekah atau Madinah tapi aku di sini." Sahabat itu berkata, "Demi Allah, kau benar. Argumenmu benar juga." Kemudian Safi ibnu Sayyad berkata padanya, "Tapi kau tahu nama itu, Dajjal, cukup bagus. Dajjal nama yang keren karena dia punya kekuatan. Aku tidak keberatan jika aku benar-benar Dajjal." Lalu sahabat itu berdiri dan berkata, "Tolong menjauhlah dariku." Kemudian dia menjauhi Safi. Di belakangnya Safi ibnu Sayyad tertawa-tawa. Jadi Safi adalah orang yang sangat aneh. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada sebuah peperangan besar yang terjadi dengan Musailamah al-Kazzab, di mana ratusan penghafal Al-Quran terbunuh, dan mereka melihat Safi ibnu Sayyad berperang bersama mereka, dan mereka mencari jasadnya, dan mereka berkata, "Kami tidak bisa menemukannya, baik di antara yang sudah mati atau yang masih hidup. Semua anak-anaknya meninggal, istrinya juga meninggal. Dan setelah perang itu mereka tidak bisa menemukannya sama sekali, dia menghilang. Jadi wallahu alam apakah dia Dajjal atau tidak." Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku sering berkata di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah dia adalah Dajjal. Dan beliau tidak menyangkal perkataanku dan tidak membenarkannya. Beliau diam saja." Wallahu a'lam bishawab. Apakah Safi ibn Sayyad benar-benar Dajjal atau hanya seorang manusia biasa dengan takdir yang penuh misteri? Yang pasti, kiamat adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.